Kisah Syekh Muhammad, dari awal sampai akhir. Syekh Muhammad lahir di sebuah negeri yang penuh keberkahan, dari pasangan keluarga yang saleh dan terhormat. Sejak masih dalam kandungan, ia sudah menunjukkan tanda-tanda keagungan. Ketika lahir, cahaya terang memancar dari tubuhnya, menerangi seisi rumah dan sekitarnya. Langit tampak lebih cerah, dan bunga-bunga mekar seketika di sekitar tempat kelahirannya. Sejak kecil, Syekh Muhammad sudah berbeda dari anak-anak seusianya. Ia tidak suka bermain-main yang tidak bermanfaat. Hatinya selalu tenang, senyumnya penuh keteduhan, dan pembawaannya sangat sopan serta santun. Seringkali ia terlihat duduk diam merenungi kebesaran Allah di langit dan di bumi. Ketika anak-anak lain bermain, ia lebih suka menyendiri untuk berdoa dan merenung. Kecerdasannya tampak sejak dini. Apapun yang dipelajarinya, ia paham dengan sangat cepat. Tumbuh menjadi remaja, Syekh Muhammad memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Ia menyadari bahwa ilmu adalah cahaya yang menuntun manusia menuju ridha Allah. Maka ia pun berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk menuntut ilmu ke berbagai negeri. Ia melangkah jauh, menempuh perjalanan yang berliku, menyeberangi sungai, mendaki gunung, dan melintasi padang pasir yang luas. Tidak sedikit pun rasa lelah menyurutkan tekadnya. Di setiap negeri yang ia kunjungi, ia menemui para ulama besar, para ahli ibadah, dan para penjaga kebenaran. Ia belajar Al-Quran, memahami maknanya, mendalami hadis-hadis Nabi, meneliti hukum-hukum agama, serta belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan keutamaan akhlak. Ia tidak hanya menuntut ilmu lisan semata, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ilmu yang ia pelajari, ia tanamkan dalam hatinya dan amalkan dengan tulus. Selama menuntut ilmu, ia hidup sederhana, bahkan seringkali berkekurangan. Namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, kekayaan yang sesungguhnya adalah ilmu yang bermanfaat dan hati yang dekat kepada Allah. Ia sering berpuasa, bangun malam untuk salat tahajud, dan menangis karena takut kepada Allah. Hatinya begitu lembu, penuh kasih sayang kepada sesama makhluk. Setelah menempuh perjalanan panjang menuntut ilmu, Syekh Muhammad kembali ke tanah kelahirannya. Kini ia telah menjadi ulama yang sangat berilmu, mendalam pemahamannya, dan luas wawasannya. Namun semakin berilmu, semakin rendah hatinya. Ia tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan siapapun. Ia tetap lemah lembut, suka menolong, dan memuliakan siapapun tanpa memandang pangkat dan harta. Ia mulai mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Ajarannya lembut namun menembus hati. Ia mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, kedudukan, atau kemewahan, melainkan pada hati yang tenang karena selalu mengingat Allah. Banyak orang yang datang kepadanya untuk belajar, meminta nasihat, dan memohon doa. Setiap orang yang bertemu dengannya merasa hatinya tenang dan damai. Banyak orang yang tadinya tergelincir dalam kesalahan, bertobat setelah mendengar nasihatnya. Banyak hati yang keras menjadi lembut karena mendengar kata-katanya yang penuh kebijaksanaan. Syekh Muhammad juga dikenal sebagai orang yang memiliki karamah. Berkat kesungguhan ibadahnya dan kedekatannya kepada Allah, seringkali Allah mengabulkan apa yang ia doakan. Namun ia tidak pernah merasa hebat. Ia selalu berkata, "Semua itu bukan karena kekuatanku, melainkan semata-mata atas rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Syekh Muhammad menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan. Ia tidak pernah melalaikan kewajiban kepada Allah. Salatnya tepat waktu, puasanya tidak terputus, sedekahnya terus mengalir, dan hatinya selalu penuh syukur. Ia hidup tidak terikat pada kemewahan dunia. Harta yang ia miliki, ia berikan kepada yang membutuhkan. Ia berkata, "Dunia ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Janganlah kamu membangun rumah di atas jembatan, lalu melupakan tujuan perjalananmu." Ia selalu mengingatkan umatnya agar tidak tertipu oleh kemegahan dunia yang sifatnya sementara. Ia mengajak semua orang untuk mempersiapkan bekal perjalanan menuju akhirat yang kekal abadi. Hidupnya menjadi teladan nyata bagi siapa saja yang ingin menapaki jalan kebenaran. Kata-katanya penuh hikmah, tindakannya penuh keadilan, dan hatinya selalu bersih dari sifat-sifat tercela. Ketika usianya semakin lanjut,
Syekh Muhammad merasa bahwa waktu perjalanannya di dunia akan segera berakhir. Ia tidak merasa takut, tidak pula merasa berat berpisah dengan dunia. Justru hatinya penuh rindu untuk menemui Allah, Sang Pencipta yang selalu ia cintai dan sembah sepanjang hidupnya. Beberapa hari sebelum wafat, ia memanggil para murid dan orang-orang yang dicintainya. Ia memberikan nasihat terakhir dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ia berpesan agar semua orang tetap teguh memegang agama, saling mengasihi, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta tidak melupakan Allah dalam segala keadaan. Ia berpesan agar selalu menjaga kebersamaan, menegakkan keadilan, dan berbuat baik kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Pada hari yang ditentukan, dalam keadaan suci, tenang, dan penuh keimanan, Syekh Muhammad menghembuskan napas terakhirnya. Hatinya tetap berzikir kepada Allah hingga akhir. Wafatnya seorang hamba yang dicintai Allah ini membawa kesedihan yang mendalam bagi semua orang. Namun mereka pun sadar bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan tempat kembalinya hamba yang saleh adalah di sisi Allah yang Maha Agung. Setelah wafat, banyak orang merasakan keberkahan dari doa-doa dan ajarannya. Namanya tetap dikenang dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Ilmunya terus bermanfaat bagi siapa saja yang meneladaninya. Syekh Muhammad telah membuktikan bahwa jalan yang paling mulia di hadapan Allah adalah jalan ilmu yang disertai amal saleh, akhlak yang luhur, serta kesabaran dan keikhlasan yang tulus hingga akhir hayat.